Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, pujian yang paling sempurna dan rasa syukur yang selalu kita realisasikan dengan memperbanyak dan menambah ketaatan amal saleh kita. Salawat dan salam yang semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang selalu konsisten mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah jami'an. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, melanjutkan kajian kita dalam pembahasan fikih bab thaharah, dan pada kesempatan pertemuan malam hari ini kita telah sampai kepada pembahasan cara membersihkan najis. Pada pertemuan satu pekan yang lalu kita sudah sama-sama membahas tentang macam-macam perkara yang najis, yang dianggap najis di dalam syariat Islam. Dan sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang cara membersihkan najis itu sendiri. Kita sudah masuk 2 poin, dan tidak ada salahnya sedikit kita ulang untuk merefresh kembali, sedikit mengingat. Kemudian kita melanjutkan poin-poin dari cara-cara membersihkan najis. Di antaranya yang pertama adalah cara membersihkan najis apabila ada di lantai atau lantai itu terkena najis. Maka seperti sudah dijelaskan pada pertemuan minggu yang lalu, jika ada najis kita temukan di permukaan lantai, maka kita lihat apabila lantai tersebut, sebenarnya tidak kita sebut dengan lantai, atau istilahnya permukaan itu masih bersifat tanah yang menyerap air, maka seperti dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang orang Arab Badui yang kencing di salah satu sudut masjid Nabi ketika itu, maka Rasulullah SAW memerintahkan dan mengatakan kepada para sahabatnya, da'uhu, biarkan orang tersebut menyelesaikan hajatnya, wahariqu ala baulihi sajlan, dan tuangkanlah atau guyurlah di atas najis tadi, atau buang air kecilnya tadi 1 gayung atau 1 ember air. Tujuannya apa? Karena tanah itu menyerap air, dan air yang suci ketika diguyurkan di atas, ya kan, bekas dari najis tadi akan menekan dan menyerap sehingga membersihkan najis tersebut, dan sudah dianggap tanah tersebut menjadi suci. Namun apabila dalam bentuk seperti yang kita lihat sekarang ini, kayak keramik, ya kan, atau kita menyebutnya tehel, itu kan nggak menyerap air, maka kita lihat apabila masih dalam bentuk cairan, ya jelasnya kita ambil kain yang bisa menyerap air atau tisu untuk membersihkan, seperti itu. Kemudian kita timpali dengan kain yang basah, yang kita basahi dengan air yang suci dan bersih, kemudian kita lap. Itu sudah cukup. Kalau misalnya najisnya sudah kering, ya kan, maka sebenarnya kenajisannya itu sudah hilang. Walaupun tetap kalau masih ada bekasnya kan kita risih, tetap harus kita
bersihkan. Tapi sebenarnya secara status apabila sudah kering, maka kenajisannya itu sudah dianggap hilang. Seperti dijelaskan dalam hadits Abu Qilabah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaffatil ardu faqad zakat," ai tahurat. Apabila tanah itu telah kering, maka dia telah suci. Zakat artinya apa? Telah suci atau tahurat. Kemudian yang kedua, cara membersihkan najis adalah air yang tercampur dengan najis. Air yang tercampur dengan najis ini kalau dengan cara tradisional, airnya kita tambah debitnya. Sehingga seperti penjelasan yang pernah kita bahas bersama, bahwasanya air itu apabila tercampur dengan najis, air mutlak atau air yang suci dan mensucikan, air yang bersih yang masih seperti penciptaan awal mulanya, apabila tercampur dengan najis, dan pendapat yang rajih bukan dengan ukuran banyak dan sedikitnya, tapi masih tetapnya sifat air tersebut tidak berubah rasa, bau dan warnanya, ya kan? Maka untuk menghilangkan najisnya bisa kita tambah dengan memperbanyak debit air, atau sekarang cara-cara yang modern alhamdulillah sudah ada pembersih air, atau bahkan kita mungkin bisa beli seperti Dettol dan kita masukkan. Mungkin kadang-kadang tak sengaja anak kita yang kecil kencing di air bak. Kemudian apakah akan kita buang semua air dalam bak? Itu kan mubazir. Sedangkan air itu masih tetap dengan sifatnya dan tidak berubah warna, bau atau rasanya. Nah, untuk menghilangkan mungkin bakterinya atau apa, bisa kita tuangkan Dettol seperti itu. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah cara membersihkan pakaian yang terkena najis. Apabila kita dapati pakaian kita terkena najis, maka yang jelas dicuci, disikat dengan air sampai najisnya hilang. Tapi di sini apabila najisnya jelas, ya kan, dan tidak tersebar di pakaian kita, masih memungkinkan, ya kan, misalnya najisnya jelas terlihat dan pakaian baru kita pakai dan bersih, maka memungkinkan bagi kita untuk mencuci area atau daerah pakaian yang terkena najis. Itu sudah cukup, ya kan? Kita bersihkan, kita berikan air, kita kucek atau kita sikat, kemudian kita peras, maka dengan demikian najisnya sudah dianggap hilang. Walaupun mungkin bekasnya masih ada, tapi tidak dianggap. Itu sudah dianggap cukup untuk membersihkan najis. Seperti dijelaskan dalam hadis yang juga pernah kita bahas bersama dan kita baca, hadis dari Asma bintu Abi Bakar qalat. Asma bintu Abi Bakar dia berkata, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat ihdana yusibu thawbaha bidam min damil haid. Kaifa tasna? Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengadu bahwasannya pakaiannya terkena najis dari darah haid. Apa yang harus dia lakukan? Maka ketika itu Rasulullah SAW bersabda, tahuttuhu thumma tuqrisuhu bil ma thumma tanza'uhu thumma tusalli fihi, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah SAW, ya kan, bekas najisnya tadi cukup seperti dikerik kayak gini dengan tangan atau dengan kuku, ya kan. Kemudian tuqrisuhu bil ma, dikasih air, dikucek dengan air bagian yang terkena najis. Setelah itu, ya kan, tanza'uhu itu digelebatin kayak gini, atau bisa juga diperas, ya kan, sampai air yang tercampur dengan najis itu keluar, atau kita ulangi lagi seperti itu, thumma tusalli fihi, kata Rasulullah. Kemudian sholatlah dengan pakaian tersebut, sudah dianggap cukup. Adapun seperti dijelaskan dalam hadis lain, kalau masih ada bekasnya Rasulullah, maka tidak berpengaruh. Bekas tidak berpengaruh, karena pada hakikatnya najis tersebut sudah hilang. Kemudian yang keempat, membersihkan tempat tidur atau tikar, ya kan, yang terkena dengan
dengan najis, ya kan, jelasnya dicuci dengan air, ya kan, atau mungkin dibersihkan dengan sabun, atau sekarang dalam alhamdulillah ada alat-alat juga khusus, ya kan, atau semprotan khusus, ya kan, setelah air bisa kita semprot dan kita bersihkan. Maka dengan demikian najis itu sudah dianggap hilang, ditunggu juga sampai kering. Seperti kadang-kadang ada anak-anak ngompol kan, dalam keadaan basah mungkin masih najis. Nah, ketika dalam keadaan basah tersebut langsung kita bersihkan dengan air. Atau mungkin kita basahi kain yang sudah dicampur dengan sabun, kemudian kita gosokkan di permukaannya, karena mungkin pakainya, ya kan, kasur yang gede tebel, nggak mungkin kan, akan kita cuci dan kita masukkan ke tempat pencucian. Atau kalau sudah kering, itu sudah dianggap hilang najisnya. Kemudian cara membersihkan kulit bangkai. Kemarin sudah disinggung juga sama Ustaz Aan tentang masalah kulit bangkai. Nah, kulit bangkai ini ada dua. Bangkai hewan yang boleh dimakan dagingnya, dan bangkai hewan yang memang tidak boleh dimakan, tidak boleh dimanfaatkan. Nah, kulit bangkai binatang yang halal dimakan, maka dapat dibersihkan, atau cara pensuciannya adalah dengan disamak. Jadi samak itu kan membersihkan kulit dengan menggunakan beberapa media untuk menghilangkan baunya. Nah, penyamakan ini sudah dianggap sebagai pembersih. Karena kalau hewan yang halal untuk dimakan dagingnya, misalnya ketabrak, kemudian hewan tersebut mati karena ketabrak, dagingnya tidak boleh kita manfaatkan. Kenapa? Karena mati dalam keadaan bukan disembelih dengan aturan yang syar'i. Karena kita tidak boleh makan daging kecuali dengan penyembelihan aturan yang syar'i, dengan menyebutkan Bismillah Allahu Akbar. Nah, apabila ada hewan seperti hewan-hewan yang halal untuk dimakan, baik sapi, ya kan, atau kerbau atau kambing, kemudian dia mati bukan karena penyembelihan, dagingnya tidak boleh kita manfaatkan, tidak boleh kita makan, tapi kulitnya masih bisa kita manfaatkan. Artinya dagingnya kita buang atau kita pendam, tapi kulitnya bisa kita manfaatkan. Dan cara pensuciannya adalah dengan disamak. Seperti Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Idza dubighal ihabu faqad tahur." Idza dubighal ihabu faqad tahur. Al-ihab itu artinya adalah kulit bangkai yang belum disamak. Itu artinya ihab. Kulit bangkai yang belum disamak. Makanya Rasulullah bersabda, "Idza dubighal ihab." Apabila kulit bangkai hewan yang halal dagingnya untuk dimakan, tapi dia mati bukan dengan cara penyembelihan yang syar'i dan bisa dimanfaatkan, maka kulitnya masih bisa kita manfaatkan dengan cara disamak. Dubigha itu artinya apa? Disamak. Faqat tahur, kata Rasulullah. Maka kulit tersebut telah dianggap suci. Adapun binatang yang halal tapi dia bukan bangkai, seperti hewan yang disembelih dengan penyembelihan yang syar'i, ya kan? Maka sudah jelas kulitnya walaupun belum disamak atau belum digaremin, tetap dianggap sebagai sesuatu yang suci. Kalaupun masih basah, kita kesenggol atau apa, maka kedudukannya suci. Walaupun semua kulit akhirnya tetap harus disamak, harus digaremin. Karena apa? Itu tujuannya untuk menghilangkan baunya. Kemudian dikeringkan, ya kan? Kemudian setelah itu diproses untuk sepatu, untuk tas dan lain sebagainya. Nah, kemudian kulit yang kedua adalah kulit bangkai binatang yang haram dimakan. Singa. Ya. Kulit bangkai binatang yang haram dimakan. Jelas singa nggak boleh. Kenapa? Bertaring dan memangsa, ya kan, memangsa buruannya dengan kukunya. Elang, jelas, memangsa buruannya dengan kukunya. Maka bentuk hewan yang seperti ini dijelaskan setiap bangkai binatang
yang tidak disembelih, artinya tidak halal untuk dimakan, kulitnya tidak bisa disucikan dengan disamak. Walaupun pada waktu hidupnya dalam keadaan suci. Ada orang pelihara singa misalnya di rumah, kemudian dipegang, kulitnya suci. Ada yang pelihara buaya, kulitnya suci. Seperti itu. Tapi ketika dia wafat, tetap atau meninggal atau mati, tidak bisa. Kulitnya disucikan dengan disamak. Statusnya seperti dagingnya karena tidak boleh dimakan. Seperti itu. Kemudian yang keenam, cara membersihkan air kencing bayi. Kemarin sudah disinggung juga. Nah, ini ada perbedaan antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan, dengan bayi wanita. Kencing bayi wanita atau perempuan harus disuci, walaupun dia masih menyusu ASI. Lain dengan bayi laki-laki. Apabila masih menyusu ASI ibunya, maka cukup bekas kencingnya diambilkan air, kemudian dicipratkan. Itu sudah cukup. Tapi begitu bayi laki-laki sudah mulai makan selain ASI, maka ini kedudukannya sama seperti kencing bayi perempuan. Dan ini dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulam, rawahu Abu Dawud. Kencing bayi perempuan dicuci, sedangkan kencing bayi laki-laki cukup dipercikan dengan air. Sudah dianggap cukup. Tapi bayi laki-laki dipercikan, bayi perempuan dengan dicuci. Yang ketujuh, membersihkan bekas jilatan anjing. Ini sudah ma'ruf dan diketahui. Walaupun nggak hafal hadisnya, tapi kita tahu harus dicuci sebanyak 7 kali cucian, ya kan? Tahur ina'i ahadikum, bersihnya bejana milik seseorang di antara kalian, idza walagal kalbu fihi, apabila dijilat oleh anjing bejana tersebut, an yughsala sab'a marrat, dicuci sebanyak 7 kali. Kenapa sih? Wallahu a'lam. Yang jelas ini perintah agama dan perintah aturan syariat. Dalam perintah ketaatan ada yang hikmahnya Allah jelaskan, dan ada yang hikmahnya Allah simpan di dalam ilmu gaibnya. Tapi kedudukan kita di sini adalah melaksanakan perintah, melaksanakan ketaatan, bukan menanyakan bagaimananya. Dan dalam permasalahan anjing ini dicuci 7 kali, ulahunna biturab, pertama kali dengan tanah, kemudian yang sisanya 6 kali diguyur dengan air. Dan yang ke-8, cara membersihkan madhi atau wadi. Ini juga banyak orang nggak tahu cara membersihkan madhi atau wadi. Cara membersihkan madhi atau wadi yang jelas diawali dengan mencuci kemaluan. Kemarin sudah kita bahas apa itu wadi, apa itu madhi. Untuk madhi dan wadi, cara membersihkan najis tersebut adalah diawali dengan mencuci kemaluan dan sekitar area kemaluan, karena ini najis. Kalau mani suci, tapi madhi dan wadi najis. Cuma ya kan, madhi dan wadi tidak mengharuskan kita mandi. Cukup hanya dengan membersihkan kemaluan, sudah dijelaskan dalam hadis, dan membersihkan sekitar area kemaluan dan mengganti pakaian yang terkena madhi dan wadi karena najis. Adapun kalau mani tidak najis sama sekali, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih, tawadda waghsil dzakarak, berwudulah dan cucilah kemaluanmu, kata Rasulullah SAW. Dan membersihkan pakaian, ya kan? Apabila di pakaian dan najisnya jelas, ya kan, dengan cukup memberikan air pada tempat yang tadi ada najis,
atau terkena madhi atau wadi, seperti dijelaskan di dalam hadis yang dibawa oleh Sahal bin Hanif. Ia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, fa kaifa bima yusibu thawbi minhu?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau bajuku ini terkena najis tadi, madhi atau wadi? Maka Rasulullah menjelaskan dan bersabda, "Yakfika bi an ta'khudha kaffan min ma." Kamu ambil cukup satu telapak tangan air, fatandhahu biha, kemudian air tersebut, ya kan, seperti dicipratkan, tapi bukan dicipratkan, kalau cipratkan aja kan kurang. Tapi seperti diguyurkan di area yang tadi ada najis, madhi atau wadi, min thawbik haitsu tara ma'annahu asabahu. Sebagaimana kamu melihat tempat tadi terkenanya najis. Kemudian dibersihkan seperti tadi, dikucek, ya kan, sampai najisnya hilang, kemudian diperas, maka itu sudah cukup untuk membersihkan najis. Ini apabila najisnya jelas. Tapi kalau najisnya tidak jelas, istrinya sudah tersebar, dan kita malam tadi udah tidur, pas najisnya basah, balik kanan, balik kiri, ya kan, maka kita ganti sekalian. Dan kita cuci kemaluan kita dan sekitar dari area kemaluan. Dan yang kesembilan adalah cara membersihkan darah haid. Tadi juga sudah disinggung, cara membersihkan darah haid ini jelas dicuci dengan air, dan apabila meninggalkan bekas yang tersisa pada pakaian, maka tidak mengapa, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis wanita yang bertanya kepada Ummu Salamah, dan kemudian Ummu Salamah menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, faqalat ya Rasulullah in lam yakhruj atharuhu. Ya Rasulullah, kata wanita ini bertanya, apabila sudah saya cuci najis tadi yang bekas haid, tapi bekasnya tidak hilang, masih ada bekasnya. Qala yakfikal ma wala yadhurruki atharuh. Cukup bagimu tadi air sebagai pembersih, adapun bekasnya tidak ada pengaruhnya, kata Rasulullah SAW. Tapi alhamdulillah sekarang dengan kemajuan zaman, ya kan, sudah ada alat-alat, ya kan, yang atau sarana yang bagaimana bisa menahan darah haid tersebut seperti softbag dan pembalut dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10, cara membersihkan sandal atau sepatu. Cara membersihkan sandal atau sepatu. Sandal atau sepatu ini cukup digosokkan ke tanah sampai hilang najisnya. Karena tanah bisa juga digunakan untuk membersihkan najis. Walaupun yang paling sempurna adalah air. Tapi ketika kita misalnya sedang hiking dengan sepatu gunung yang cukup tinggi, ya kan, menutup kedua mata kaki kita dan sulit bagi kita untuk melepasnya, atau seperti para tentara, ya kan, yang sepatunya tinggi-tinggi, maka tidak apa-apa, mereka sholat dengan sepatu-sepatu mereka. Toh di zaman Rasulullah pun ketika itu mereka sholat dan masuk masjid dengan sepatu-sepatu mereka, dengan sandal-sandal mereka. Makanya Rasulullah SAW memperingatkan dalam sebuah hadis, apabila kamu mau masuk masjid, periksa dulu sepatunya atau sandalnya, ya kan, periksa dulu, baru setelah itu masuk ke dalam masjid. Karena ketika itu mereka sholat dengan sandal-sandal mereka, dan ketika itu masjid ya belum ada keramik, belum ada karpet, dan bahkan diceritakan bagaimana ketika hujan Rasulullah SAW sholat dalam keadaan kehujanan, atau dalam keadaan, ya kan, hujannya sudah berhenti tapi masih dalam bentuk tanah, dan tanahnya ya kan, berlumpur atau belok kata orang, dan bekas lumpur ada di wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dengan kenikmatan yang sudah kita rasakan sekarang ini, AC, karpetnya empuk, ya kan, seperti itu. Nah, tapi apabila kita ingin sholat dengan sepatu kita dan sandal kita, tidak mengapa, tapi sebelum sholat periksa dulu. Ataupun kalau kita ingin membersihkan sandal dan sepatu kita, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Daud, idza wuti ahadukum bina'lihil adza
fa innat turaba lahu tahur. Apabila salah seorang di antara kalian menginjak najis, maka tanah yang diinjaknya dapat membersihkannya. Tanah bisa digunakan untuk membersihkannya. Mungkin kalau di Indonesia kita jarang lihat orang masuk masjid sholat pakai sepatu. Tapi kalau di sini kan kita sering lihat. Kadang tentara apa masuk masjid dengan sepatunya dan sholat. Mungkin kalau orang Indonesia lihat kaget kan. Kadang ada jamaah haji yang kebetulan mau pulang ke Indonesia, sambil nunggu di hotel-hotel di Jeddah, sholatnya di masjid di dekat hotel tersebut. Ada tentara yang berhenti, turun, kemudian langsung keluar dari mobilnya, masuk ke masjid dengan sepatunya. Dia keluar tanya, Mas, mau sholat? Ya kan kurang ajar banget. Masuk masjid dengan sepatunya. Walaupun kita peringatkan, kalau misalnya mau sholat dengan sepatunya tersebut, ya bukan berarti dalam keadaan ketika masih basah atau apa, kemudian langsung masuk aja, tidak. Tapi periksa dulu. Bersih, kering, masuk. Karena keadaannya sekarang berbeda, ada karpet dan bisa mengotori karpet walaupun secara najis tidak najis, nggak apa-apa secara hukum untuk dia sholat dengan sepatu dia. Dan tanah pada asalnya suci. Kalau kita mau sholat, ya kan nggak ada sejadah dan kita langsung berdiri dan melaksanakan sholat, sah. Karena pada hukum asalnya tanah itu suci dan bisa kita gunakan untuk tayamum. Tayamum itu dengan turab itu maksudnya apa? Permukaan bumi. Yang cukup nanti kita akan belajar, kita tepukkan kedua tangan kita, kemudian kita tiup, kita usapkan ke bagian muka dan kedua telapak tangan. Bukan berarti ketika tayamum seperti kita melakukan wudhu, kita sediakan satu ember tanah, kemudian kita guyur tangan kita atau muka kita dengan tanah, tidak. Akan tetapi cukup menepukan kedua telapak tangan kita, kemudian bekas tadi yang kita tepukan mungkin ada yang menempel, kita tiup, kemudian kita usapkan di muka kita dan kedua telapak tangan kita. Itu sudah dianggap sebagai cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar ketika tidak ada air. Kemudian yang ke-11 adalah cara membersihkan jubah pakaian wanita. Nah, sekarang berbeda, Pak. Ya kan, kalau laki-laki pakainya tambah ke bawah, kalau perempuan pakainya tambah ke atas. Yang tambah ke atas yang tambah bagus. Ya kan? Nah, kalau yang menerapkan sunnah Nabi Muhammad SAW, ya kan, dan bagi yang ingin menerapkannya mungkin mengangkat pakaiannya, ya kan, di atas mata kaki paling sedikit, ya kan, pas di bagian mata kaki, ya kan, mungkin dianggap kebanjiran atau kekurangan bahan. Padahal ini adalah merupakan salah satu sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang perlu kita sebarkan, kita perlu perkenalkan, ya kan, di mana Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya bahwasanya pakaiannya seorang Muslim adalah di atas mata kaki, seperti itu. Nah, cara membersihkan jubah pakaian wanita yang panjang, maka seperti dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Abu Dawud, apabila ada wanita yang pakainya panjang, mungkin kita lebih sering lihat di sini wanita-wanita yang pakai abaya, apalagi yang disebut dengan abaya ras, abaya kepala. Ada abaya punggung, artinya seperti pakaian biasa. Ada abaya kepala. Abaya kepala itu biasanya apa? Antara kerudung, ya kan, nyambung dengan pakaian sampai ke bawah. Kadang dia jatuh. Ketika jatuh, akhirnya apa? Pakaiannya kan terseret. Nah, apabila terkena najis atau apa, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, yutahhiruhu ma ba'dahu. Maka bersihnya pakaian tersebut dengan terseret tanah setelahnya, maka itu sudah dianggap cukup sebagai pensuci. Ini salah satu bentuk cara juga mensucikan dengan tanah. Walaupun mungkin secara zahir kelihatannya kotor kan, seperti itu. Tapi itu sudah cukup dianggap suci dan bisa digunakan untuk sholat. Apabila terkena najis, kemudian setelah itu terseret dengan tanah yang bersih,
maka tanah yang bersih itu sudah cukup dianggap sebagai pembersih dan pensuci bagi pakaian tersebut dan bisa digunakan untuk melaksanakan sholat. Adapun kalau dia mau ke rumah, ganti di rumah pakai pakaian, ya kan, misalnya pakai rukuh, ada apa semua, itu tidak apa-apa. Tapi hukum asalnya ketika dia dihadapkan mungkin dalam keadaan di pasar dan dia harus sholat, waktu sebentar lagi akan habis dan hilang, dia sholat dengan pakaian tersebut sah. Makanya kenapa kita diperintahkan khususnya para wanita untuk memakai pakaian yang longgar, pakaian yang menutup bagian dari tubuhnya. Karena ketika sholat, ya kan, nggak perlu cari mukena, langsung dia bisa sholat dengan pakaian, ya kan, hijabnya, dengan pakaian jilbabnya dia bisa langsung melaksanakan sholat. Tapi yang pakai celana panjang, yang pakai ini, ada apa semua, ketika mau sholat kan bingung, cari apa? Cari mukena dulu. Ingat dulu ketika kita ngekos di Jakarta, Masya Allah, perempuan-perempuan dari rumahnya keluar, mau sholat di masjid, mau terawih, ada apa semua, pakai celana Hawaii, mukenahnya di tangan, iya kan? Masuk masjid, lututnya kelihatan, ada apa semua, baru mukenahnya dipakai. Habis sholat dilepas mukenahnya dulu, ya kan? Baru keluar dari masjid. Masya Allah, ya kan? Apalagi dengan adanya fatwa-fatwa yang mengatakan bahwasanya jilbab itu tidak wajib. Alhamdulillah ada para ulama yang membantah, ya kan, dan menjelaskan, ya kan, tentang kedudukan jilbab di dalam Islam dan apa hukumnya sebenarnya. Jilbab adalah merupakan salah satu perintah. Karena kalau kita mau lihat kronologi tentang masalah jilbab, sedikit kita singgung, adalah merupakan salah satu perintah yang diturunkan di Madinah ketika itu. Sampai disebutkan, ya kan, udah nggak usah hadisnya dulu, tapi dari sejarah Islam disebutkan bahwasanya salah satu perkara yang pernah diturunkan di Madinah adalah perkara jilbab, perkara hijab. Dan dijelaskan bagaimana ketika itu para wanita di Madinah begitu setelah turun jilbab, mereka itu tidak keluar di jalan-jalan kecuali seperti burung gagak. Apa itu maknanya? Kata Rasulullah sampai dikatakan, yang tidak mempunyai kain untuk menutup kepalanya, maka saudaranya atau saudarinya meminjamkan. Sampai horden-horden diambil, lebih dipentingkan untuk menutup kepalanya. Ini kan sesuatu yang jelas tentang perintah wanita untuk berhijab dan memakai jilbab. Kemudian cara membersihkan makanan yang telah membeku. Cara membersihkan makanan yang telah membeku, maka bisa dengan membuang najis dan area sekitarnya, dan dianggap suci dan boleh dikonsumsi. Atau kalau masih basah, maka dibuang semua. Seperti yang dicontohkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, anna Rasul SAW su'ila an fa'rah saqatat fi samnin. Pernah suatu saat Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ada sebuah tikus yang jatuh di minyak samin. Tahu kan antum minyak samin? Banyak biasanya dijualin itu. So, biasanya kalau orang Indonesia makan agak kurang suka, ya kan? Cuma kalau orang Arab sini demen banget itu minyak samin. Nah, bagaimana apabila ada tikus jatuh di minyak samin? Maka Rasulullah SAW bersabda, alquha wa ma haulaha fatrahuhu wa kulu samnakum. Maka kata Rasulullah dikatakan, buanglah, ya kan, tadi tikus tadi. Kemudian buang juga, ya kan, sekitarnya. Jadi turun berapa senti, ya gitu, kita buang. Kemudian sisanya silahkan makan. Tapi apabila jatuhnya dalam keadaan samin itu masih, ya kan, belum memadat, ya, maka kata Rasulullah, buang semuanya. Ya kan, buang semuanya. Karena mungkin ketika masih padat itu kan, ketika jadi kuning itu padat seperti mertega gitu kan. Biasanya dalam jarak berapa senti ke bawah, insya Allah biasanya tidak ada
apa istilahnya, kuman atau apa seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang kemodernan zaman juga sudah maju ya kan. Makanya kenapa diperingatkan oleh Rasulullah SAW kalau malam hari diperintahkan makanan atau minuman untuk ditutup. Itu perintah Rasulullah. Bahkan dalam satu hadis disebutkan bisa jadi suatu saat ada wabah yang datang yang memang Allah kirim. Apa saja, telungkupkan gelas itu. Kadang kita siap minum air di kamar kita atau apa, lupa kita gelas dalam keadaan terbuka, kadang tempat airnya dalam keadaan terbuka, bangun pagi kita ambil langsung kucur aja seperti itu ya kan. Jangan, kata Rasulullah, anjurannya apa? Ditutup. Atau paling sedikit ambil apa, kertas untuk menutup gelas tersebut, atau tisu. Ini anjuran dari Rasulullah yang sangat penting sekali. Karena kita nggak terasa dengan AC ya kan, air itu terkotori. Makanya dengan ditutup itu kita menjaga kebersihannya, dan ini sudah diajarkan oleh Islam semenjak dahulu. Kemudian yang ke-13, cara membersihkan permukaan benda yang licin seperti cermin, botol, maka cukup diusap ya kan, hingga hilang najisnya dan sudah dianggap suci. Kemudian dalam bab pembahasan tentang pembersihan najis ini ada beberapa permasalahan kaidah yang bisa kita terapkan ya kan dalam keseharian kita, dan perlu kita ketahui hukum asal semua benda adalah suci. Hukum asal semua benda suci sampai ada atau nampak najis yang mencampurinya. Tapi hukum asalnya suci sampai kita melihat dan tampak najis yang mencampuri benda tersebut, baru kita singkirkan. Kemudian apabila suatu benda terkena najis dan sulit diketahui batasannya, maka benda tersebut harus dicuci secara keseluruhannya. Kemudian yang ketiga, jika najis berubah bentuk, ya kan, seperti kotoran binatang yang tadi tidak boleh dimakan, karena binatang yang boleh dimakan dagingnya, kotorannya suci dan tidak najis. Ini dalam pembahasan yang sudah pernah kita bahas. Adapun binatang yang dagingnya haram untuk dimakan, maka kotorannya najis. Tapi apabila najisnya tersebut sudah berubah bentuk, kotorannya sudah berubah bentuk, kering, berubah menjadi abu misalnya karena terbakar, dan maka hukumnya sudah suci. Hukumnya sudah suci. Misalnya apabila kita lewat terkena kotoran yang najis, misalnya kayak kucing, tapi sudah kering, ya kan? Sudah kering, sudah tidak baunya itu sudah nggak ada, tersenggol atau apa seperti itu, atau nggak sengaja kita dudukin, tapi memang sudah kering, maka sudah tidak najis lagi, sudah hilang. Tapi ketika masih basah itu jelas harus kita sucikan dan kita bersihkan. Kemudian pembahasan berikutnya dalam bab thaharah ini adalah tentang permasalahan al-asar. Kemarin sudah kita singgung juga. Coba nggak apa-apa sedikit kita ulangi. Al-asar itu apa? Minuman yang tersisa dalam gelas atau cangkir. Hukum asal minuman yang tersisa dalam gelas dan cangkir itu adalah suci, kecuali apabila jelas-jelas tercampur dengan najis. Hukum asalnya minuman yang tersisa dalam gelas ini adalah najis. Suci. Hukum asal, ya kan? Minuman atau bekas minuman yang diminum oleh saudara kita atau bahkan orang yang non muslim, maka itu hukumnya suci dan bisa kita gunakan untuk bersuci, untuk berwudu. Rasulullah SAW pernah meminum sisa dari minuman Aisyah ketika itu sedang haid. Dan bahkan cara minumnya dengan menempelkan bibir beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di bekas bibir bibir Aisyah yang ada di minuman. Wa yadha'afahu ala maudhi' fiha. Maka Rasulullah SAW ketika itu meletakkan bibir beliau ya kan di tempat bibir Aisyah radhiyallahu anha. Ini kalau manusia.
Sekarang kalau misalnya seperti kucing, kadang ada di rumah memelihara kucing. Kadang dia haus masuk kamar mandi, naik langsung ke bak mandi dan minum dari bak mandi. Atau mungkin di ember yang memang kita sediakan di dalam kamar mandi, kemudian dia naik dan meminum dari air tersebut. Bisa kita gunakan untuk berwudu atau tidak? Ya kan? Maka Rasulullah SAW bersabda tentang seekor kucing, dijelaskan yang minum dari bejana. Innaha laisat binajasin. Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Seperti binatang-binatang yang lainnya, seperti elang, seperti misalnya singa yang pada asalnya tidak bisa dimakan. Secara zahirnya kalau kita pegang ada apa? Tidak najis. Anda mau foto bersama ketika di safari, habis itu masih ada wudu, kemudian mau sholat, enggak najis, kecuali pas waktu digendong kencing, ya kan, si singanya, atau buang kotoran. Nah ini kotorannya najis jelas. Kucing pun kotorannya najis, harus dibersihkan. Tapi secara zahirnya badannya apa semua itu tidak najis. Makanya Rasulullah bersabda, innaha laisat binajasin. Innama hiya minat tawafina alaikum awit tawafat. Karena sungguhnya kucing ini termasuk binatang yang senantiasa berada di sekeliling kalian. Maka tidak sama sekali menghalangi kita untuk tetap bisa bersuci dengan air tersebut, walaupun tadi kucing tersebut minum dari ember atau bejana. Apalagi secara jelas sifat air tersebut warna bau atau rasanya tidak berubah. Kemudian sisa minuman binatang yang halal dimakan seperti kuda, keledai, domba, burung yang lainnya, seperti binatang ternak. Maka status hukumnya juga suci. Tetap juga kembali kepada kaidah sifat air, warna, bau dan rasanya tidak berubah. Sebab hukum asal semua binatang adalah suci sampai ada dalil yang menjelaskan kenajisan. Nanti akan dijelaskan beberapa binatang yang kita tidak boleh meminum atau bersuci, ya kan, dengan bekasnya. Dan Rasulullah SAW ketika itu pernah menunggangi keledai pada zaman itu, dan keledai adalah merupakan kendaraan. Padahal keledai kota kan tidak boleh dimakan. Keledai kota tidak boleh dimakan. Hukumnya haram. Iya kan? Yang boleh dimakan adalah keledai hutan. Yang disebutkan penjelasannya adalah kuda zebra. Tapi kalau keledai kota, hukumnya haram, tidak boleh dimakan. Tapi Rasulullah ketika itu menjadikan tunggangan. Rasulullah dalam keadaan berwudu, kemudian turun melaksanakan sholat tanpa harus membersihkan badannya. Ini menunjukkan bahwasannya secara hukum bersih dan suci, dan bahkan menjadikannya sebagai kendaraan. Nah, yang tidak diperbolehkan adalah sisa minuman anjing. Kenapa jelas tadi hadisnya? Bersihnya bejana salah seorang di antara kalian apabila dijilat oleh anjing, ya kan, jelas akhirnya dibuang, kemudian dicuci 7 kali. Yang pertama dengan tanah, kemudian sisanya yang 6 kali dengan air. Kemudian yang kedua adalah diantaranya babi. Ya kan, babi celeng masuk, ya kan, cuma beda mukanya aja ada tanduknya, tapi modelnya sama, hampir mirip, tinggal ramping tidaknya. Kalau babi yang sembelihan gemuknya sama semua, ya kan. Tapi kalau celeng kan bagian belakangnya agak langsing karena memang sering lari. Makanya orang yang sering lari langsing-langsing. Kalau kita gede-gede, makan tidur. Itu seperti dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 145, aulahma khinzirin fa innahu rijs, atau daging babi maka sungguhnya najis. Dan segala apa yang keluar dari babi adalah najis. Karena babi adalah yang najis ainnya, babinya. Jadi tidak ada alasan, ya kan? Oh, tulangnya kan bisa, kan bukan daging. Permasalahannya bukan hanya dimakan saja. Secara ainnya ini itu najis.
Secara bendanya itu memang sudah najis dan Allah najis. Maka tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Kalau anjing mungkin masih bisa dimanfaatkan dalam artian apa? Di luar rumah sebagai penjaga. Cuma sekarang orang-orang Islam, ya kan, ingin modern, atas nama modern, melihat yang dilihat di televisi, ya kan, orang-orang melihara anjing di dalam rumahnya, terus ikut-ikutan. Nggak ada bedanya mau anjing hias, mau anjing kampung, ya kan, mau anjing bulldog yang bisa kentut itu sama aja, semuanya najis. Maka sebuah kesalahan yang besar kalau sampai ada seorang muslim melihara anjing di dalam rumahnya. Kucing makul karena masih bersih, tapi anjing yang jelas-jelas, ya kan, liurnya ini harus dicuci sampai 7 kali. Apakah kalian sebagai seorang muslim atau kita sebagai seorang muslim nggak ingat? Dan bahkan perkara ini dari kecil Pak kita tahu. Dari kecil kita tahu perkara. Anjing dipergunakan masih bisa untuk berburu, masih. Jaga rumah, masih. Ya kan, jaga taman dan lain sebagainya. Tapi kalau babi sama sekali tidak bisa dimanfaatkan. Jadi jelas untuk sucinya sisa minuman manusia itu bisa digunakan untuk berwudu. Dan Rasulullah SAW bersabda, Innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Dan seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih, bahwasanya Rasulullah SAW tawaddu'a min mazadata musyrikah. Rasulullah pernah berwudu dari mazadah. Mazadah itu seperti tempat atau sejenis gelas yang berisi air, kemudian ini bekasnya orang kafir dan Rasulullah gunakan untuk berwudu. Tidak apa-apa. Karena najisnya orang kafir itu bukan najis fisik, tapi maknawi. Karena kesyirikan yang ada di dalam hatinya, dalam akidah. Kan disebutkan dalam ayat pernah kita singgung innama al-musyrikuna najasun. Mungkin ada orang kafir, tuh Al-Quran menyebutkan musyrik adalah najis. Kalau dekat-dekat gua, ya kan? Kamu dekat-dekat loh enggak. Nempel kamu juga enggak apa-apa. Yang penting jangan perempuan, sama-sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Karena kenajisan itu ada letak dalam hati kamu yang menyekutukan Allah, yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Adapun zatnya maka tidak najis. Kemudian pembahasan terakhir dalam pertemuan kita kali ini adalah tentang peralatan dapur. Peralatan dapur, ya kan? Baik bejana yang digunakan untuk penampungan air atau digunakan untuk tempat kita makan dan minum. Anjuran Islam mengatur sampai perkara-perkara yang kecil seperti ini. Bahkan sampai perkara yang ada dan kita lakukan di dalam kamar mandi pun Islam mengajarkan. Bagaimana masuk ke dalam kamar mandi, apa doanya, kita mulai dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Doanya apa ketika masuk, keluar apa, nanti akan kita pelajari satu persatu dan kita hafalkan bersama untuk kita mempraktekkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana adab seorang muslim ketika ada dan di dalam kamar mandi, dan bagaimana adab seorang muslim ketika buang hajat. Sampai ke situ Islam mengajarkan, dan tidak ada sebuah agama yang mengajarkan seperti Islam. Nah, untuk makan dan minum maka haram hukumnya menggunakan peralatan yang terbuat dari emas dan perak. Mungkin kita bertanya, loh kenapa? Ya kan? Emangnya zaman sekarang ada orang yang menggunakan makan dan minum dengan emas dan perak? Ada. Walaupun ini adalah menjadi kebiasaan ketika itu bagi orang-orang kaya di zaman Romawi dan Persia, untuk menunjukkan status sosialnya. Oh, yang pakainya perak berarti kekayaannya sedikit. Yang pakai emas, itu yang lebih kaya. Yang pakai perunggu, itu lebih di bawah
di bawah lagi. Dan kasta-kasta ini pun yang seperti ini sampai di zaman sekarang pun masih ada, Pak. Ada seorang teman yang yang bercerita, Ustadz Umar Koya namanya, dari Malabar atau Melbar atau Kerlang orang nyebutnya, satu kantor dengan saya. Dia pernah menceritakan contoh tentang bagaimana seorang masuk Islam. Yang satu, ini orang India, masuk Islam karena melihat akhlak majikannya. Karena melihat apa? Bagaimana adab dan sopan santun atasannya. Dia datang sebagai seorang supir ke sini, dijemput oleh majikannya. Begitu dijemput, ya kan, dia sudah siapkan namanya. Karena yakin tidak tahu bahasa Arab, dia sudah siapin namanya. Begitu ketemu, langsung diambil tasnya, ditaruh di troli, dia yang bawa. Si calon pegawainya ini kan risih. Oh, saya supir kok. Dia mau ambil enggak? Sama majikannya dipegang, biar saya yang bawa. Sampai ke mobil. Sampai ke mobilnya, dibukakan pintu, dipersilahkan duduk. Dia buka bagasi, dia masukkan. Ditaruh di samping dia. Dari situ dia udah bingung. Dan memperhatikan gerak-gerik majikannya. Sampai dibawa ke rumahnya, ditunjukkan kamarnya. Ini kamar kamu, di-setelkan AC-nya, nanti sebentar lagi kita makan bareng. Makan bareng dipikir mau dianterin kan, dipanggil masuk ke dalam, makan bareng, satu nampan. Tambah bingung dia. Kata si orang India, ini kamu mau makan dengan saya? Iya, emangnya kenapa? Wallahi di negara saya nggak mungkin saya makan satu nampan dengan majikan saya. Apalagi saya ini kastanya rendah dalam agama mereka. Ada kasta paling rendah dinamakan apa itu? Sudra, ya. Saya ini dianggap najis. Najis secara zat. Jadi kalau majikan saya makan, ya kan nggak mungkin makan bareng sama saya. Atau kalau dia melihat saya makan dengan piringnya, udah nggak lagi dicuci dengan tanah atau setelahnya dicuci dengan 6 kali air, enggak, dibuang piringnya. Tapi kamu mau makan sama saya? Dalam serang beberapa waktu masuk Islam. Tanpa majikannya ngajak dia untuk masuk Islam. Saya mau masuk kepada agama yang mengajarkan keadilan semuanya. Tapi ada satu lagi yang bersikeras gak mau masuk Islam. Kenapa? Karena kebetulan ketemunya majikannya yang jelek. Didakwai sama Umar Koya ini, dijelaskan keindahan Islam, ini Islam kayak gini, ada apa semua. Dijawab sama dia, iya. Saya yakin semua itu ada di dalam Islam. Dan saya tahu itu. Dan saya bisa membedakan antara Muslim dengan Islam. Tapi saya ingin kamu berdakwah jangan kepada saya dulu. Ini menurut pembawa dia kan, kamu berdakwah sama majikan saya itu. Kenapa? Karena yang kamu dakwahkan semua gak ada yang dilakukan sama dia. Antum lihat, bagaimana dengan akhlak seorang Muslim bisa, seorang non Muslim bisa ikut masuk Islam. Dan bagaimana dengan akhlak juga seorang bisa lari dari Islam. Kalau Rasulullah mengatakan, bu'ithu li'utammima makarimal, dan bahkan dikatakan seorang Muslim bisa masuk surga hanya dengan akhlak baik. Tapi bukan berarti saya nggak mau sholat setelah itulah nggak usah puasa dapat semua, yang penting saya berakhlak baik nanti masuk surga. Lain lagi. Ini ada perintah kewajiban, ya kan, yang harus kita laksanakan. Dan sholatnya Anda, puasanya Anda, hajinya adalah merupakan akhlakul hasanah. Masuk dalam kategori berakhlak baik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda untuk membuktikan dan melarang kita ini minum dengan gelas yang terbuat dari perak maupun emas. Kata Rasulullah, wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Jangan sekali-kali kalian minum dengan gelas
atau bejana yang terbuat dari emas atau perak. Wala ta'kulu fi sahafiha, dan janganlah sekali-kali makan di piring yang terbuat dari emas ataupun perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Karena yang seperti itu dipersiapkan untuk mereka, orang-orang musyrik di dunia, akan tetapi dilarang untuk umat Islam di dunia ini karena dipersiapkan untuk hari akhir. Di surga setiap muslim dan muslimah akan makan dengan emas, minum dengan gelas emas. Makanya hikmahnya dijelaskan kenapa Allah larang. Karena Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang beriman kelak nanti di surga, di akhirat. Dan dijelaskan dalam hadis lain, tadi muttafaqun alaih, alladhi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Adapun orang-orang yang minum dengan menggunakan cangkir atau gelas perak, disebutkan dalam riwayat lain, innalladzi ya'kul wa yashrab fi aniyatidz dzahab. Sungguhnya yang makan dan minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak. Apa kata Rasulullah SAW? Innama yujarjiruhu fi batnihi nar jahannam. Maka sesungguhnya perutnya telah terbakar dengan api jahannam, dengan api neraka jahannam. Ini menunjukkan pengharaman untuk makan dan minum dengan bejana dari emas maupun perak. Adapun selain makan dan minum, boleh menggunakan peralatan yang terbuat dari emas dan perak selain untuk makan dan minum, seperti untuk berwudu dan selainnya. Berdasarkan hadis yang menunjukkan dan melarang kita untuk makan dan minum, dan hadis yang dibawa oleh Ummu Salamah ketika itu memiliki sebuah kendi, ya kan? Yang kendi itu terbuat dari perak dan digunakan untuk menyimpan beberapa helai rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam nasnya, walima thabata anna Ummu Salamah kana indaha juljulun. Dahulu Ummu Salamah memiliki juljulun, seperti bejana yang terbuat dari perak. Di situ disimpan beberapa helai rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan digunakan oleh Ummu Salamah ketika itu diantaranya, ya kan, untuk kalau ada orang-orang yang sakit, kemudian ketika itu dikasih air, kemudian diminumkan airnya. Tapi ini khusus untuk Rasulullah SAW. Bukan seperti orang sekarang, saya turunan Nabi, diambil rambutnya masukin air, minum. Kenapa? Ini untuk obat. Saya masih turunan Rasul, nggak bisa. Mencari berkah dengan tubuh hanya ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu para sahabat berebut bekas airnya, air minumnya, berebut bekas makanannya, itu hanya untuk Rasulullah, dan tidak ada pada selain Rasulullah, walaupun keturunannya. Tapi ini khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menggunakan peralatan yang dilapisi dengan perak. Diperbolehkan menggunakan peralatan, ya kan, makan yang dilapisi dengan perak jika diperlukan. Seperti dijelaskan dalam hadis yang menjelaskan bahwa gelas Rasulullah SAW pernah pecah, lalu beliau menempel lubang pecahannya, menyatukan lubang pecahannya dengan menggunakan rantai dari perak. Ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lima thabata anna qadahan Nabi, piringnya Nabi SAW inkasar, ketika itu pecah, fattakhadha makana sya'bi, ketika itu tempat pecahannya ditambal bisilsilatin min fiddah, dengan seperti rantai yang kemudian seperti kayak dilas gitu ya, kemudian ditempelkan untuk menutup lubangnya. Maka hanya kalau sebatas seperti itu tidak apa. Adapun hukum memakai emas bagi kaum pria, ini banyak juga kita dapati lelaki-laki muslim tapi dibuka kaosnya gitu, wah gagah karena ada rambutnya, ya, kemudian pakai gelangnya
emas lagi, haram hukumnya bagi kaum pria memakai emas. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah SAW bersabda, "Hurima libasul hariri wa dhahabi ala dhukur ummati wa uhilla liinatihim." Diharamkan memakai emas dan sutra bagi lelaki dari umatku atau kaum pria bagi umatku, dan dihalalkan bagi wanita. Hadits riwayat At-Tirmidzi. Ini pembahasan yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Adapun sedikit pada pertemuan minggu yang lalu ada pertanyaan tentang permasalahan kelembapan pada kemaluan wanita. Kemudian misalnya ada juga yang bertanya tentang permasalahan ini ya Allah, keputihan, kosakatanya hilang. Masalah kelembapan wanita dan keputihan. Memang ada perbedaan pendapat di antara ulama, dijelaskan dalam buku Al-Fiqhul Muyassar. Di sini yang dikarang oleh Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad At-Tayyar dan 2 orang dari temannya tentang permasalahan kelembapan wanita yang ada di kemaluannya, kadang sampai membekas dan basah pada pakaiannya. Maka ikhtalafal fuqaha fi rutubati farjil mar'ah. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang permasalahan menghukumi kelembapan kemaluan wanita. Fadhhabal Malikiyah. Adapun madhab Maliki berpendapat bahwasannya rutubatul farjil mar'ati najisah. Bahwasannya kelembapan yang ada pada kemaluan wanita yang keluar, ya kan, dari tempat keluarnya anak disebutkan di situ, maka hukumnya adalah najis. Ini pendapat pertama. Dan ada juga riwayat dari madhab Hambali. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, madhab Syafi'i, was-sahih fi madhabil Hanabilah, dan pendapat yang benar dalam madhab Hambali, faqalu bi taharati rutubati farjil mar'ati, bahwasanya kelembapan yang ada pada kemaluan wanita suci dan tidak najis. Dan ini pendapat yang kuat, bahwasanya kelembapan yang ada pada kemaluan perempuan adalah tidak najis. Akan tapi permasalahannya di sini, hal tanqudur rutubatul wudu, apakah kelembapan ini membatalkan wudu atau tidak? Banyak kan perempuan yang banyak keluarkan kelembapan. Nah, ini membatalkan wudu atau tidak? Al-qaul bi annaha tunqidul wudu mahallu khilaf bain ahli ilm. Para ahli fikih juga berbeda pendapat. Ibnu Hazm berpendapat, ya kan, bahwasannya kelembapan pada kemaluan wanita tidak membatalkan wudu, karena kelembapan itu lain kedudukannya, bukan seperti madhi atau wadi. Dan ini kedudukannya, kata Ibnu Hazm, sama seperti keringat yang keluar dari badan atau ingus secara kotor-kotor, tapi tidak najis, seperti itu. Adapun jumhur ulama mengatakan bahwasannya kelembapan yang keluar dari kemaluan wanita membatalkan wudu, dan ini pendapat yang kuat, yang rajih. Kenapa? Karena berdasarkan hadis yang berbunyi bahwasanya segala sesuatu yang keluar dari 2 tempat maka membatalkan wudu. Dan sesuatu yang tidak najis disebutkan di sini, wala yalzam min qaul bi taharatiha adamul qaul bi naqdhil wudu. Contohnya seperti kentut. Kentut tidak najis kan? Tetapi membatalkan wudu. Kentut tidak najis tapi membatalkan wudu. Jadi pendapat yang kuat di sini adalah bahwasanya kelembapan yang ada pada kemaluan wanita tidak najis, tapi apabila keluar maka membatalkan wudu
ya kan? Dan dianjurkan bagi wanita untuk berwudu. Dan masalah keputihan lebih ditegaskan lagi dalam buku Jami' Ahkam Nisa yang dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Kemudian saya ambilkan juga ini pembahasan dari Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatu wa Tawdih Madhahibil A'immah yang dikarang oleh Abu Malik Kamal Ibn As-Sayyid Salim. Disebutkan di sini Al-Qassatul Baydha. Apa itu makna Al-Qassatul Baydha? Wa hiya ma'un abyad yakhruju minar rahimi indang qita'i damil haid. Yaitu cairan berwarna putih yang keluar dari kemaluan wanita atau dari rahim setelah terputusnya darah haid atau menstruasi. Dan seperti telah dijelaskan dalam hadis, seorang budak Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Aisyah dan mengatakan, kana nisa yab'atna ila Aisyah. Dahulu para wanita itu berangkat menuju ke tempat Aisyah atau mengutus salah seorang menuju ke tempat Aisyah Ummul Mukminin biduraja dengan membawa sepotong kain. Fihal kursuf, yang di sepotong kain itu ada kursuf itu kapuk kapas. Ai al-qutun fihi sufrah. Kemudian di situ ada warna kekuning-kuningan yang dekat ke coklat dari sisa darah haid. Yas'alnaha anis shalah. Nah, waktu wanita tersebut menanyakan, kalau masih dalam keadaan warna coklat seperti ini, kuning-kuningan ini dari sisa darah haid, ya kan? Sudah bisa sholat atau belum? Sudah bisa suci belum? Artinya akhir dari waktu haid itu akan berhenti. Masa haidnya sudah akan habis. Maka Aisyah berkata ketika itu, la ta'jalna hatta taraina al-qassatal baydha. Nah, ini kalimat al-qassatal baydha. Kata Aisyah, jangan terburu-buru sampai kamu para wanita melihat al-qassatul baydha. Apa? Cairan putih sebagai tanda bersih. Turidu bidzalika tuhur. Maksudnya apa? Tanda sebagai kesucian dari masa haid. Ini seperti diriwayatkan oleh Imam Malik, Bukhari, ya kan? Dan disebutkan juga dalam kitab Ad-Darimi dan Al-Baihaqi. Kemudian as-sufrah wal qadrah. Al-ma' alladhi tarahu al-mar'ah kas-sadid. Al-sufrah wal qadrah itu air atau cairan yang dilihat biasanya keluar dari wanita, warnanya seperti nanah atau warnanya seperti susu, atau kadang warnanya sudah kekuning-kuningan, atau biasanya kalau warnanya hijau itu yang sudah infeksi, perlu kembali ke dokter untuk periksa. Idza ra'atil mar'ah ba'da inqita'id dam atau ba'da al-jufuf. Apabila wanita itu melihat setelah haidnya berhenti dan setelah kemaluannya kering, kemudian dia melihat cairan-cairan yang keluar seperti itu, baik tadi kelembapan atau keputihan, maka ini hukumnya adalah suci. Fatusolli, sholat, watasum, dan berpuasa, dan boleh didatangi oleh suaminya. Seperti dijelaskan dalam hadis Ummu Atiyah qalat, kunna la na'uddul qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'an. Kami tidak menganggap al-sufrah wal qudrah, atau bisa kita terjemahkan tadi keputihan tadi, setelah suci sebagai sesuatu artinya sesuatu yang najis. Tapi tetap ketika keluar seorang wanita harus berwudu. Wallahu a'lam. Ini apa yang bisa saya sampaikan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.